Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila dengan NPM 23100100609. Di sini saya ingin mengerjakan tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek satu, dan di sini tugasnya adalah membuat program sendiri. Hmm, Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya memakai Visual Studio Code. Jika teman-teman ingin memakai Visual Studio Code, download Java-nya dulu, karena jika langsung pakai bahasa Java itu tidak terbaca oleh sistemnya. Jadi teman-teman download dulu di sini. Ya, di sini saya masuk ke pembahasan saja. Di sini saya memakai tiga class, dan sebelum masuk di pembahasan kelas saya, di sini kita pakai Visual Studio Code, berarti tidak pakai package. Dan langsung saja kita buat kelasnya. Nah, gitu. Itu perbedaan sama NetBeans. Biasanya saya memakai NetBeans, tapi ini saya ada sedikit kendala NetBeans saya, jadi saya beralih ke Visual Studio Code. Dan masuk ke pembahasan kelas ini, di sini saya pakai tiga kelas. Yang pertama pelanggan, yang kedua rental PlayStation, dan yang ketiga rental beraksi untuk menjalankan codingan ini. Eh, di sini saya pakai private string nama dan private string nomor HP. Jadi kelas ini adalah blueprint dan atau cetakan untuk membuat objek dalam program ini. Terdapat tiga yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, pelanggan ini untuk kelas dasar dan menyimpan data, nama, nomor HP. Dan yang kedua, rental PlayStation ini eh, saya ini adalah kelas turunan dari ke pelanggan. Rental beraksi, kelas utama berisi metode yang untuk menjalankan program yang di rental person, di pelanggan gitu. Jadi kembali lagi ke pelanggan ini, objeknya saya di sini memakai di rental PlayStation, yaitu objeknya rental PlayStation, dan atributnya adalah di sini nama, nomor HP seperti ini. Nih, nomor HP, tipe konsol, dan lama sewa. Langsung ke konstruktor. Ini adalah konstruktor pertama, konstruktor overloading, dan ini adalah konstruktor yang di mana ada di kelas Java pelanggan. Di sini isinya ada nama, nomor HP. Jadi setelah ini langsung ke disk, nama sama dengan nama, disk titik nomor HP sama dengan nomor HP. Dan jangan lupa untuk titik komanya agar tidak error. Masuk ke konstruktor. Konstruktor ini sudah, dan mutator. Mutator digunakan untuk mengubah nilai atribut secara tidak langsung. Mutator di sini saya memakai set nama, string nama, tutup kurung, buka kurung kurawa, di titik nama.
sama dengan nama, titik koma, dan nih sama juga. Dan jangan lupa titik komanya tadi. Eh, kita ke asesor, karena saya di sini asesor di atas, mutator di bawah sebenarnya sama sama aja teman-teman. Tidak ada error. Kecuali teman-teman ada ketinggalan seperti titik koma, ini kurung gitu, atau inilah ada yang ketinggalan gitu. Di sini kita pakai get, asesor pakai get, ini get juga, dan kalau mutator tadi set. Jadi perbedaannya asesor dan mutator ini ya ini get dan setnya, dan fungsinya juga pasti beda. Mutator ini mengubah nilai atribut secara tidak langsung, dan asesor ini dijalankan saat objek dibuat tugasnya menginisialisasi menginisialisasi atributnya. Dan kita ke encapsulation. Encapsulation adalah konsep membungkus data. Rasanya saya di sini encapsulation saya di bagian hmm, encapsulation, yaitu saya pakai private string tipe konsol, private GMT lama sewa, private GMT harga per jam. Di sini maka GMT karena untuk menghitung jam dan untuk menghitung lama sewanya. Dan di inheritance ini di bagian extend. Jadi inheritance ini bagian kelas turunan dari extend pelanggan, memungkinkan kelas mengambil properti dari metode kelas lain gitu. Hmm, masuk ke polimorfisme, dan polimorfisme ini yaitu metode dengan nama sama memiliki perilaku berbeda gitu. Metodenya di tampilan info operating. Nah, seperti ini tampilan operate saya, dan masuk ke seleksi. Di sini seleksinya, dan seleksi di sini digunakan untuk mengambil keputusan. Di sini mengambil keputusannya pakai switch, dan set harga harga per jam, menggunakan switch untuk menentukan harga berdasarkan tipe konsol ini. Misalkan PS5 harga per jamnya 10.000, dan PS4 harga per jamnya 8.000 begitu. Dan default ini yaitu harga per jam 5.000 ini PS3. Di sini sudah saya buat default tipe PS3. Di perulangan, perulangan ini digunakan untuk melakukan proses berulang. Nih, perulangan di bagian sini sudah saya perulangan input, dan di sini for loop for int ini sama dengan 0, titik koma i gitu. Dan ini adalah tampilan perulangan. Dan ayo sederhana saya input outputnya yaitu menggunakan scanner untuk membaca input dari user dan sistem outprint untuk menampilkan output.
seperti output ini misalkan untuk menampilkannya. Dan di sini ada juga scanner inputnya. Nah, gitu. Dan selain itu di sini array digunakan untuk menyimpan banyak data. Nih, seperti ini. Di sini karena penjumlahan untuk menampilkan nama sewa, lama bermain tadi, itu jamnya. Setelah itu di sini pakai rental PS, daftar rental, undangannya rental PlayStation, jumlah titik koma. Setelah itu error handle-nya ini di sini input jumlah pelanggan atau error handling. Di sini error handling adalah proses penanganan kesalahan runtime, misalnya input yang tidak sesuai. Nah, ini misalkan input tidak valid default 1 digunakan. Bisa. Contohnya tricat digunakan saat membaca jumlah. Nih, tricat di sini. Saat membaca jumlah pelanggan dan lama sewa agar program tidak crash saat input tidak valid. Nah, di situ. Di sini saya langsung saja saya eh, run. Nah, di sini masukkan jumlah pelanggan misalkan nih, datang berdua, langsung buat data pelanggan pertama misalkan nama saya Fadil, nomor HP 08, terserah 0821 misalkan. Di sini memakai PS5, lama sewanya 2 jam, dan data pelanggan kedua ini Jeffrey, nomor HP-nya ini, tipe konsol PS4 misalkan, sama sewa 3. Nah, jadi di sini sudah tampil. Nah, ringkasan transaksi nama pelanggan Padir, nomor HP, tipe konsol, PS5, tadi pilihannya lama sewa 2 jam, harga per jam 10.000. Jadi totalnya jika 2 jam berarti 20.000 gitu. Dan untuk yang pelanggan kedua, nama pelanggan Jepri, nomor HP, tipe konsol PS4, harga per jam 8.000, harga per jam PS4 8.000 dikali 3 itu jadi 24.000. Jadi total biaya ke Jepri 24.000. Di sini yang bisa saya sampaikan hanya ini, dan saya sebelum saya menutup penjelasan ini, saya berterima kasih kepada Bapak sudah menonton video saya, dan jika teman-teman menonton video saya terima kasih juga. Untuk Bapak, terima kasih sudah memberi ilmu ilmu Java ini, karena Bapak saya bisa membuat pemrograman ini sendiri, dan walaupun saya masih belum terlalu terlalu hafal dengan kode-kodenya, tapi saya berusaha dan akhirnya saya bisa membuat pemrograman sendiri, dan itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya banyak-banyak berterima kasih kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.